kabar sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan barokah karunia Syekh Abdurrahman pada malam ke-28. Alhamdulillah kita telah rampung, telah menyelesaikan sholat maghrib, sholat isya, sholat tasbih, sholat witir. Apa yang dituntun oleh Abah Guru, alhamdulillah kita sudah beres dan sudah selesai, termasuk terakhir sholat tasbih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan tidak lain mendapat ridho guru kita, ridho Rasulullah maupun ridho Allah. Salah satu diterima amal ide lain ada kena ridho. Bahasa ridho, rodia, yardo, ridhoan, bahwa rodin, pada mardiun, ridho latardo, mardiun. Jadi yang termahal itu ridho. Makom ridho, karena makom-makom yang harus kita lewati, makom tobat, makom ridho, makom apa lagi, banyak itu 10 makom. Jadi dalam ajaran Abah Guru khususnya Tarekoh dari Awanak Sabandia di bawah bimbingan Abah Guru, semua amal-amal kita termasuk terawih yang ada sholat tasbihnya di 4 Jumat, 4 kali Jumat, mudah-mudahan mendapat ridho, kata-kata ridho. Dalam hadis ridho fi ridho walidain, suhtullah fi suhtul walidain. Kalau dalam terjemah orang syariat, bahwa ridho Allah terletak di kedua orang tua, murka Allah itu terletak di kedua orang. Ini kalau dalam terjemahan pemahaman orang-orang syariat, jadi orang tua jasad. Tetapi dalam ajaran Toreko, kata-kata ridho wa fi ridho walidain, itu ridho walidain di situ yaitu orang tua rohani. Orang tua rohani atau disebut guru mursyid, walia mursyid. Boleh nggak kita terjemahan syariat? Boleh. Karena kita sudah masuk dalam ranah Toreko di bawah bimbingan Syekh Mursyid. Makanya dalam kitab Anwarul Qudusiyah, karya daripada Syekh Abdul Wahab As-Saroni, kata-kata ridho walidain yakni bimakna ridho Syekh Mursyid. Nah, kalau orang-orang yang sudah talqin bayat zikir di bawah bimbingan Syekh Mursyid tahta tarbiyatus syekh, berarti ridho yang kita cari dari siapa? Guru. Tadi kan boleh enggak diterjemahin syariat? Boleh. Orang syariat memahami seperti itu boleh. Tapi kita yang sudah dilahirkan oleh sang mursyid, oleh guru rohani kita, ini kita harus yakini bahwa kita ini sudah dilahirkan 2 kali. Dari ruh jismani ke ruh rohani, dari syariat ke Toreko. Nah, berarti ruh kita, ruh mudof, ruhnya nyantel kepada Abah Guru Syekh Abdurrahman. Disitulah berlaku hadis Nabi, ridho fi ridho walidain. Nah, walidain di situ menurut dalam kitab Anwarul Qudusiyah karya dari Abdul Wahab As-Saroni yaitu mursyid. Berarti di ujung-ujung nanti puasa, amal, kan ada amal.
Amal puasa termasuk syariat kan? Amal sholat termasuk syariat. Zakat termasuk syariat. Itu harus kita penuhi semua. Tapi di ujung-ujungnya amal itu nggak bakalan naik. Ini bagi murid toreko ya. Tanpa ada ridho guru. Makanya kita cari ridho guru yang terakhir-akhir ini. Bagaimana kita mencari ridho guru? Kan kita diajarin ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi wa ridhoka. Nah, wa ridhoka matlubi. Jadi maka sayang murid-murid Abah dikasih amalan dari mursyid ya cuma 4 kali pertemuan mereka pada bolong, pada nggak mau patuh dengan guru mursyid. Sholat tasbih, sholat tasbih itu kan ada perintah al-amru lil wujub. Kalau dalam usul fikih itu perintah itu jadi hukumnya wajib. Wajibnya buat siapa? Murid toreko. Ya kalau orang syariat mah terserah. Itu kan sholat tasbih hukumnya sunnah bukan? Sunnah. Karena kita dilahirkan dari seorang mursyid ruhani kita nih, maka sholat tasbih jadi apa? Wajib. Tapi murid Abah cuek. Lihat nanti ada akibat. Kalau bahasa Arab itu sanksi ya. Ada sanksi. Ya sanksinya nggak sekarang karena dia sudah menghiraukan atau tarkul adab. Makanya ketika kita sudah ditalkin baiat apalagi tarekat suluk, apa yang diperintahkan guru harus apa? Ikutin. Jadi di tarekat suluk tuh beda sama tabaruk. Kalau tabaruk ya terserah, tapi di suluk ya itu suluk itu memang benar-benar harus, karena kita bukan toreko tabaruk tapi toreko suluk atau toreko iroda. Maksudnya toreko iroda itu masuk dalam aturan-aturan guru mursyid. Bukan kita mutasabih. Kita bukan mutasabih. Mutasabih itu mirip-mirip toreko, tidak. Kita masuk ke dalamnya. Karena Abah ini torekonya Otaman jadi wajib kan? Kenapa otaman jadi wajib? Ya iya, karena perintah dari sang mursyid Kalau yang tabaruk, mereka terserah. Nah, otaman jadi hukumnya wajib, harian jadi wajib, bulanan jadi wajib, jadi fardu ain. Kenapa? Karena toreko suluh. Karena tadi si murid sudah dilahirkan melalui talqin baiat zikir, ruhnya sudah dilahirkan kembali, disebutnya romu. Itu alasannya kenapa ada harian hukumnya wajib, mingguan hukumnya wajib, bulanan hukumnya wajib. Ketika si murid ikut patuh apa kata guru, berarti dia masuklah ayat Al-Fatihah ayat 10 innal ladzina yubayyunaka inama yubayyunallah. Masuk ke dalam hadis ridho fi ridho walidain, suhtullah fi suhtu walidain. Murka Allah nih tergantung murka mursyid. Kan namanya meninggalkan perintah mursyid termasuk tarkul adab itu. Makanya ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru. Sekarang nggak kerasa. Maka dalam kitab hikam ketika murid su'ul adab itu dikasih sanksinya ya hari ini atau seminggu akan datang atau sebulan akan datang atau setahun akan datang. Makanya Abah itu sangat bijak. Kalau meninggalkan perintah guru, buru-buru apa? Mandi, tobat, sholat. Abah itu bijak sekali. Artinya apa? Masih ada sifat toleransi sama murid-murid yang malas, yang tarkul adab. Karena tarkul adab, ninggalin adab di toreko itu dosanya lebih besar loh.
Karena kita sudah perjanjian, ruh kita baiat itu loh. Nah ketika kita sudah berbaiat, berarti Abah tanggung jawab dunia akhirat. Katanya pengen ditanggung jawab dunia akhirat, tapi ketika ada perintahnya, tarkul adab itu. Ketika ada perintahnya itu kata Abah, nanti ada sholat tasbih ya, dikasih nggak itu tata caranya? Dikasih. Kita nggak bikin sendiri, tapi yang dibikinkan sama Abah Guru. Dari awal taraweh sampai 20 atau sampai witir sampai sholat ditulis gak sama Abah? Dari baca doang sampai tawasul. Maka luar biasa. Makanya yang tarkul takro adab ini hati-hati. Yang tarkul adab hati-hati. Ini ngingetin aja tanbih, buat ngingetin murid-murid Abah ini torekonya suluk. Jangan istilah taraweh kan sunnah. Ini mah sunnah kok, gimana wajib? Kan mereka nggak tahu. Makanya untuk kesempatan ini kita di akhir-akhir daripada perjalanan Ramadan, Syahrul Ramadan, kita minta ridho guru. Karena ridho guru lah yang bisa menyampaikan ke ridho Rasul Allah sampai ridho Allah. Jadi murid toreko itu nggak bisa mencari ridho Allah langsung, nggak bisa. Saya mencari ridho Rasul nggak bisa. Tapi harus melalui siapa? Wasilah guru Nanti ridhonya itu yang menyampaikan gitu loh. Puasa kita sebulan belum tentu bagus. Terawih kita juga banyak bolong kan? Makanya dari minta ridho guru tadi, mudah-mudahan di akhir-akhir di Ramadan ini, khususnya di kita nih, akhir sholat tasbih, mudah-mudahan sholat tasbih kita selama 4 kali 4 Jumat diterima oleh Abah Guru. Amin. Diterima sebagai amal soleh, sebagai amal yang bisa, khususnya bukan cari pahala kita mah. Pahala mah harapan doang. Ridho guru nanti terbuka muka syafa. Pemahaman tentang ajaran Abah itu yang terpenting. Makanya mereka yang tarkul adab itu mereka nggak paham ajaran mursyid. Kalau mereka paham tentang ajaran guru mursyid, mereka pasti merangkak ke sini. Orang ini kok yang ngalamatin dunia akhirat. Bukan dunia, bukan dunia kita. Tapi ketika kita baiat dengan Abah Guru, jasad itu ditalkin, ruhnya kita baiat, berarti Abah Guru tanggung jawab dunia akhirat. Anak gak bisa ngelamatin. Coba anak gak bakal bisa kata Abah. Istri pun gak bisa, suami pun gak bisa, kecuali udah masuk. Kalau di Abah kita ikutin ajaran selamat dunia akhirat, Abah nggak bohong itu. Kalau nggak percaya tanya sama kuburannya. Kalau nggak percaya lagi, coba sholat taubat, sholat sunnah, tanya sama Abah, benar gak ajaran Abah itu ngelamatin dunia akhirat? Ketika si murid sudah totalitas melakukan apa yang dikatakan guru. Sholat 5 waktu kita belum tentu benar. Benar nggak? Karena itu syariat. Karena kita robito mursyid dengan Abah Guru, pokoknya sholat 5 waktu, puasa Ramadan harus dirobitokan kepada guru mursyid. Nah, bedanya tuh di situ. Niat kita itu diajarin sama guru nggak? Diajarin tadi tuh nawaitunya sampai syahadatnya. Ya, jadi murid Abah jangan ngeremehin. Jangan ngeremehin ajaran guru. Kalau pengen selamat dunia akhirat, ikutin ajaran Abah. Ya kita doang cuma taraweh doang kan. Di Ramadan itu cuma sholat tasbih doang kan, cuma taraweh. Mudah-mudahan yang sudah membayar zakat nanti diusulin ke Abah itu tawasul. Kalau udah semua dengan tawasul 38, dan itu inamas sodaqul fuqara wal masakin.
kata-kata lil fuqara artinya kalau di toreko itu bukan orang fakir. Fuqara itu mursyid. Makanya ada doa secara syariat, secara apa lagi? Secara toreko, secara hakikat. Ini kita usulkan nanti. Jadi zakat di kita nggak sembarangan, nanti ditawasulin tuh berapa orang itu, nanti dihubungin ke 38 ini setelah beres. Mudah-mudahan zakat kita menjadi tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa kita, kafaratuz dzunub, menggugurkan dosa, apalagi tazkiyatul mal. Pokoknya di ujung-ujung puasa kewajiban zakat itu ibarat kata bisa apa batu tiket. Kalau seandainya nggak zakat, puasa kita ngawang-ngawang, ngawang-ngawang itu antara langit dan dunia, kata Nabi. Makanya untuk menembuskan amal puasa ini melalui dorongan karomah Syekh Mursyid, kita zakat. Mudah-mudahan apa yang sudah ditularkan sama kita diusulkan oleh Abang Guru. Amin ya robbal alamin. Zohir cuma zakat berupa beras atau uang, secara zohir segitu doang. Tapi kan kita yang terpenting usulnya kepada Allah melalui Syekh Abdurrahman. Ada doa tadi syariat, torekot, hakikat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dalam penyampaian, mungkin sering ketemu 4 kali apa Jumat ya, sebelum lebaran. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir dan batin. Mungkin yang pada pulang kampung ya biar selamat di perjalanannya, dikasih sehat, bisa bertemu lagi di Sawal nanti. Jangan bosan-bosan dengan ajaran Abah Guru. Gara-gara goib bosan loh. Makanya kalau ajaran Abah Guru jangan campur goib, akhirnya kayak gitu. Nanti kebingungan sama goib. Aja Abah tuh jangan goib-goib mulu sih. Ya kerja aja gitu loh. Andai kita dibuka goibnya ya diem aja. Takutnya ya itu ya sama goib akhirnya tipu. Kan mana pembimbing itu seperti itu. Kalau kita kan goib itu samar itu. Samar itu nama jin, namanya samar. Yang goib buang lah. Takutnya ke kitanya, ke bawah. Kalau sudah ke bawah, jasad kita nih otak benak kita ngikutin. Oh ini pakai bisa ini, bisa ini, bisa itu. Padahal dia apa kata apa? Singkirkan, buang sejauh-jauhnya. Nanti itu apa? Goib kalau masih apa goib bukan goib kayak seperti mau kasapa apa, bukan itu apa kasar suriah sebenarnya. Karena goib nanti mempengaruhi otak benak kita nih. Apalagi belum punya latifah nafsi, waduh. Belum ada doa insan kamil di sininya. Takut udah ketarik. Kalau udah ketarik, males ke ajaran Abah gitu. Karena yang diinin goib, bukan zikir patuh ke gurunya, tapi yang dicari goib. Kan banyak kan di sini yang kena goib akhirnya apa? Tumbang dari sana. Kan saya bilang jangan main goib udah. Dikit-dikit goib akhirnya. Karena dia udah merasa udah ketemu goib, akhirnya wah yang datang Abah tuh. Oh yang datang Abah Wan. Akhirnya mereka tertipu. Bahkan mereka nyepelein ajaran Abah Guru, nyepelein badal akhirnya. Wah badal itu nggak tahu goib. Akhirnya apa? Khotaman. Bukannya khotaman tidur. Itu kena goib itu. Ya kan? Jangan sampai begitu. Udah, yang goib buang udah. Kita toreko bersih. Toreko tujuan tasfiyatul qulub, bersihin hati. Kita nggak bisa dengan cara kita, guru yang bermain nanti. Tazkiyatun nufus, guru yang bermain. Ini nafsu-nafsu nih, ada 7 titik nafsu.
Nanti untuk usul kalau guru yang bermain, kita mah cuma diam sebagai murid diam. Patuh dengan ajaran Abah. Mudah-mudahan nih kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah. Amin. Orang-orang yang selalu apa kata Abah Guru, siap bah. Jangan terlalu banyak alasan. Karena Abah yang ngelamatin kita. Emang guru ente, guru syariat kagak. Orang tua kagak. Kita yang ngelamatin orang tua 7 turunan. Itu Abah Guru muridnya. Makanya orang-orang tua kita nggak pernah minta apa-apa ketika anak yang masuk toreko Abah. Mereka adem-adem aja senang. Udah banyakkan cucuran rahmat. Ingat ya, yang nyelamatin kita si Abdurrahman. Nggak percaya, buktiin, mati dulu kata Abah. Orang Pak Komandan aja, Pak Polisi percaya dengan toreko Abah. Itu Pak Teguh. Orang polisi itu seorang polisi, pola pikirnya apa? Akal nggak? Akal. Tapi ketika sapinya kabur, yang dipanggil bukan Allah, siapa? Ya Syekh Abdurrahman, tolong saya. Sapinya pada loncat dari truk. Kalau udah sapi, nama sapi liar gimana? Bagaimana kalau ngacak-ngacak rumah orang? Tapi dengan barokah Syekh Abdurrahman, itu sapi ternyata pada diem, pada ngumpul di tebing. Akhirnya bisa ketarik sapi itu, selamat. Oh, seorang polisi seperti itu. Makanya beliau, saya kemarin ceramah di beliau itu, beliau udah mengawakapan tanah, udah bikin 3 lantai, tapi di tengah-tengah kuburan. 3 lantai udah jadi 80%. Pokoknya setelah Syawal itu diresmiin, kita diundang nanti. Bawa orang Ciputat ke sini. Daripada ke puncak, di sini ada apa, sungai apa namanya? Ciliwung. Nanti itu udah kayak rumah joglo itu. Apa kayunya juga dari Jawa langsung. Jawa. Jadi nanti 3 lantai, di bawah itu kelas, ada buat mu'alim katanya, buat talqin. Nanti di atas buat ini. Ya nanti di atas mah kuburan gak kelihatan. Kuburan yang di bawah. Ya, nanti kalau diresmiin kita hadir lah. Karena saya nanti ngajar juga minggu keempat di sana, Sabtu malam Minggu. Nah, makanya murid Abah bersatu. Kalau dipercaya wakaf yang benar. Ini mah nggak mau dibawa jauh ya, bahaya ya. Semua wakaf itu milik siapa? Syekh Abdurrahman. Kenapa nggak mau dibawa jauh ya? Makanya yang punya tanah wakaf harus tahu jauh ya. Ya emang kita ngekornya ke siapa? Ke jauh ya. Ya sekarang yang hidup ya Pak Abu yang ngurusin itu. Dulu Pak Suryadi. Zaman Pak Suryadi nggak ada yang jadi wakaf, Pak. Perumahan semua. Nah itu nanti ada buat Ikhwan semua itu. Buat murid-murid Syekh Abdurrahman boleh main ke sana, datang. Jangan lihat kuburannya. Nanti mungkin ada AC di sana. Pakai AC nanti mah di kaca. Nah di sana Pak Gusnadi juga. Beliau juga ngajar. Minggu kedua apa? Biar kita kuat persatuan. Jangan kotak-kotak mulu. Ngapain sih kotak-kotak mulu? Mau jadi apa murid Abah? Ya. Tergantung badal-badal kata saya. Kalau badal, kaul, duduk, badal takin duduk bertiga, aman semua, bener gak? Ini mah pada pengen dewekan. Kata saya, kita duduk Pak Gusnadi berdua. Saya sama bosnya duduk berdua aja, aman. Yang satu mental juga apa-apa, berdua aja aman. Yang murid Abah harus bersatu terus. Yang kita besarkan makom siapa sih? Syekh Abdurrahman. Dengan kita membesarkan makom guru itu karomah Abah, asror, rahasia Abah, ilmu Abah turun. Walaupun kita orang awam, walaupun kita bukan anak pesantren, walaupun kita nggak bisa baca kitab, nggak baca Quran, belepetan apa,
tetap karomah abah akan turun kepada orang-orang yang patuh membesarkan makam guru. Ya, mudah-mudahan kita ini termasuk seperti ini. Ada pengumuman. Beli bekas lengkeng, bekas jeruk ya buat mau dikit ya mau gimana sih makasih banyak alhamdulillah pulang kampung iya kapan Pak Dimas besok ya kalau udah pakai banwe sih kalau banwe macet paling di rest area sama pintu tol. Bagus yang kira kecelakaan kalau kanan masih keluar ya kita mah ketemunya nanti itu kalau bantuin juga ke sini sudah dibuka kan rest areanya sama nanti kalau bantuin enaknya mana Jauh ini yang ke Palembang. Lampung Selatan dekat laut. iya sekalian Si itu tuh siapa? Menteri ke rumah Sri menteri. Mulyani Bukan, siapa sih? Menteri Pertanian ya? Yang PAN ya, orang PAN, orang PRAN. Yang PAN. Yang PAN siapa PAN? oh San Zulkifli Zulkifli orang Lampung dia. Hasan itu mimpi mah dipegang Prabowo jadi jalan itu Ridwan Kamil ya Kena ya? enak ya orang kan udah Bapak jadi dibeli bensinnya lah. kena pokoknya gap sekali aja luntur langsung lihat ya kalau ada lagi anak juga waktu itu dari perempuan orang jelas kok Oleh Rasulullah SAW. Kalau balik lagi itu dia